Insya Allah singkat, paling 11 sudah pulang. Bapak Ibu, hadirin sekalian kami hormati, ini sebenarnya kita termasuk pelaku sekerasan. Banjir yang terparah memang yang kita alami semenjak saya kecil sampai saat ini 1994. Ini yang paling parah untuk di wilayah desa kami. Dan tahu di wilayah desa Tambak Kecil saya tidak tahu Bapak. Tapi yang paling parah ini adalah tahun 1994. Ini pada saat itu saya sudah berada di dusun Kandangan. Berhari-hari kita mengamankan tanggul. Jadi posisinya awal adalah daerah dua dusun yang terkena, yaitu dusun Klewer dan dusun Jepuro. Ini sudah lama terkena. Ya. Untuk ini seperti yang disampaikan, yang ditulis ibu-ibu tadi di desa kami, ini adalah perkiraan kakak saat ini. Perkiraan kakak saat ini. Jadi dua dusun ini ada dusun Jepuro, ini jumlah kakaknya adalah 265 kakak. Itu kalau terjadi banjir otomatis terdampak semuanya. Dan di dusun Klewer ada kurang lebih 197 kakak. Dan di Kandangan dan Ngulek ini ada yang masuk wilayah Kandangan dan Ngulek, ini kira-kira ada 9 kakak dan 19 kakak di wilayah Ngulek. Ini apabila daerah Jepuro sama Klewer ini banjir, ini terdampak karena ini ada di luar Tanggul Bengawan Solo. Jadi biasanya Pak Nuwun Sewu, Mas Bobi, Mas Pan ini sudah biasanya nek banjir ini yang diarep-arep adalah antren. Antren. Nggih. Selama ini kita percayakan Bapak distribusinya adalah kepada Bapak Ketua RT. Oke. Jadi ini berlaku manakala titik kumpul ini, manakala ini posisi saat air ini belum seberapa besar. Oke. Kalau sudah besar benar, otomatis ini yang di wilayah Kandangan sama di wilayah Ngulek tidak ada yang di rumah. Kalau sudah seperti 94. Oke, 94 ini putus jam 9 pagi. Ini alhamdulillah tidak ada korban satupun Ibu. Oke, jadi pada saat putus ini sudah tidak ada warga yang tinggal di rumah. Ini sudah mengungsi semua. Nah, yang mengungsi kalau wilayah Kandangan sama Ngulek ini punya keluarga di wilayah Jepuro sama Klewer, fungsinya ke sana karena ini sudah aman. Oke. Tapi ini tahun 94. Tapi kalau untuk tahun 2007, oke, wilayahnya fungsinya adalah di Pangkalan. Jadi ini adalah tempat titik kumpul. Oke, TS1 dan TS2. TS1 ini adalah untuk wilayah Klewer dan Jepuro. Sedang TS2 ini adalah untuk wilayah Kandangan sama Ngulek. Oke. Ini titik kumpulnya di perempatan untuk TS2, untuk TS1 ini di jembatan lama. Oke. Kok tambah jembatan? Oke, karena di sini paling tinggi. Oke. Tempat yang dirasa paling aman ini adalah di jembatan, karena titik paling tinggi saat ini yang wilayah di Desa Ngadipuro adalah di sekitaran jembatan. Ini biasanya kalau mau dibawa ke Pangkalan ini lewatnya jalur lewat Babat, lewat Babat. Jadi ke jembatan, nyebrang jembatan, setelah itu diangkut ke Pangkalan. Ini kalau yang Kandangan sama Ngulek insya Allah langsung bisa lewat jalur mulut itu.
Tapi ini nun sewu, nun sewu, ini hanya berlaku pada kondisi yang tidak seberapa besar. Manakala sudah besar Pak, nun sewu, seperti 94 ini tidak berlaku. Yang berlakunya yang wilayah sini justru fungsinya di wilayah Jepuro sama Klewer. Tahun 94 saja di rumah saya, yang saya kan asli Klewer, itu ada 25 kepala keluarga ngumpul di sana. 25 kepala keluarga ngumpul di rumah, iya di rumah Klewer. Jadi kan yang kandangan malah ngungsi ke Klewer Mas Pak. Jadi kalau keadaan normal, keadaan banjir yang tidak seberapa besar, rata-rata mereka tidak mau diungsikan. Ini yang terjadi di wilayah kami. Jadi nuwun sewu, ini banjir ini memang sudah langganan. Untuk wilayah kami, wilayah Desa Ngadipuro ini langganan mulai dari tahun yang terparah 94. Setelah 94 tidak ada banjir sampai tahun 2004 baru ada banjir lagi. Terbesar lagi tahun 2007 akhir awal 2008. Nah setelah itu kemarin yang terlama, banjir terlama 2017 akhir awal 2018. Ini mudah-mudahan untuk kedepannya sudah tidak ada banjir lagi. Ini harapan kami. Kita itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Monggo nek ditanyakan. Ini hanya berlaku di wilayah kami Pak. Kami tidak tahu untuk di wilayah Tambarjo. Jadi jadi kebetulan Bu di wilayah yang dusun Klewer sama dusun Jepuro ini yang punya perahu juga banyak, yang punya perahu. Sekarang sudah akhir-akhir ini sudah berkurang karena sudah jarang banjir. Nek waktu masih kecil saya itu hampir semua rumah punya perahu. Iya betul, hampir semua rumah punya perahu karena pada saat itu setiap tahun mesti banjir, tapi banjirnya yaitu tidak terlalu besar. Dan banjir itu malah menjadikan berkah tersendiri buat dua dusun. Di samping untuk meremajakan tanah, biasanya yang wilayah sana itu rumahnya kan tinggi-tinggi, diuruk tinggi, di belakang rumah ada kubangan, ada jublangan kalau orang sini. Nah pada saat banjir akan membawa ikan yang nanti hidup di jublangan itu, dan itu bisa dipanen pada saat musim kemarau seperti itu. Jadi nek dulu banjir diharap-harap Bu, kok gak banjir ya seperti itu. Tapi saat ini, karena saat ini tuntutannya kan beda. Orang saat ini kan bukan yang dipikir oh nek sing penting ono mangan besok kan sudah aman, tapi yang dipikir saat ini piye nek sesuk ora iso ngangsur. Ini jadi pola pikir ini yang mempengaruhi akhirnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa buat Pak Sekdes. Tepuk tangan dong. Baik, jadi yang penting ada dua asumsi ini yang sering kita pakai, ada di asumsi yang pertama, karena memang mulai tahun, saya ingat tahun 2007 memang semuanya terfokus di dua dusun ini kan, termasuk tahun 2017, 2018 juga fokusnya ada di sini. Baik, jadi itu mudah-mudahan tahun ini juga nggak ada banjir. Memang masih ada beberapa wilayah yang sifatnya masih bantaran, termasuk Jepuro sama Klewer juga termasuk bantaran kan, karena tanggulnya ada di sini gitu kan. Gitu. Baik, Bu Dian ada tambahan?
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk hari ini. Saya kira untuk hari ini alhamdulillah sudah cukup, hasilnya sudah cukup banyak nih. Ada hasilnya Bapak Ibu sekalian sudah ditempel di sini. Terima kasih untuk partisipasinya. Nah, izin menginfokan kalau hari ini kita ada 4 materi ya. Tadi pertama, mungkin ada yang bisa menyebutkan materi pertama apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa ya? Aduh. Aduh, amnesia sama saya. Iya, pemahaman resiko bencana, lanjut Bu. Instrumen tim siaga bencana. Peta jalur, ya makasih Bu. Ya. Untuk besok Bapak Ibu sekalian kita ada 3 materi. Materi pertama tentang diseminasi alat peringatan dininya. Kemudian yang kedua terkait standar operasional prosedur bagaimana penyelenggaraan sistem peringatan dini yang ada di desa ini. Jadi kita biasanya seperti apa? Idealnya seperti apa? Nanti kita kumpulkan, kita list sama-sama, nanti kita kalau pas banjir begini ya sama-sama disepakati. Nah itu SOP. Nah kemudian yang terakhir nanti kita akan persiapan. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi mungkin sempat dijelaskan oleh Mbak Inung, kita kan akan 2 kali kegiatannya, hari ini dan besok. Itu kloter 1, kloter 2 nya akan ada nanti Pak Frans dan Mas Bobi, ada Pak Fahmi, itu finalisasi. Finalisasi itu apa? Finalisasi itu nanti ini struktur organisasi tadi yang Bapak Ibu sekalian sudah buat. Tadi kan penugasannya belum tuh. Nah nanti kita ini jentrengke apa, detailkan, rincikan. Oh masing-masing tugasnya apa. Finalisasi itu untuk itu, memfinalisasi apa yang kita buat. Terus peta jalur, nih ya fix ya, sudah diplot di peta nih. Ini sesuai hasil diskusi ya. Nah kita tempelkan lagi, sudah ya sesuai. Nah itu finalisasi. Kemudian protap Bukades seperti ini cocok belum? Kak Kalak BPBD mungkin cocok belum? Sudah cocok semua? Oke, berarti sudah final. Fungsinya apa? Nanti tim siaga bencana ini tadi kan sudah saya dengar bisikan-bisikan. Ini harusnya ditempel biar kita tahu strukturnya apa, siapa yang di situ dan tugasnya apa. Nah, ini harapannya nanti ke depan itu dicetak. Kemudian apalagi nanti peta yang Bapak Ibu sekalian tadi di sini. Nah, ini nanti kan salah satu harus disepakati ya peta jalurnya. Nanti ini juga dicetak, tempel juga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngurus KTP, ngurus apa gitu ya ke kantor desa ya. Oh, ingat lagi. Terus sekalian promosi. Oh, ini saudara saya ternyata jadi tim siaga bencana, kan bangga ya yang ada di sini ya. Bangga nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Terus dibaca se-desa gitu. Oh, ternyata kalau misalnya banjir kita bisa minta tanya nih ke Bu siapa atau Pak siapa harus gimana itu. Nah ini nanti sebagai pengingat juga untuk tim siaga dan juga untuk informasi ke masyarakat. Ini loh tim siaganya yang kemarin diinformasikan kalau banjir harus begini yang bisa mungkin menolong saat emergensi. Nah hal-hal yang kita susun ini nantinya akan kita uji coba. Uji cobanya dalam bentuk gladi. Jadi jangan dikira kita lari-lari ya, nggak usah lari-lari. Kalau banjir kan low onset ya, nggak kayak gempa bumi yang mau tsunami. Kalau gempa bumi mau tsunami, golden time-nya 5 menit, kita harus naik radius 500 meter gitu lari-lari. Nah, kalau banjir nggak begitu juga. Kalau banjir kan dia bencananya yang perlahan, kenaikan tinggi muka air perlahan. Jadi kita menyiapkan apa-apa juga bisa lebih siap, lebih matang. Nah nanti saat gladi yang kita lakukan adalah apakah struktur-struktur yang Bapak Ibu tadi sekalian bentuk tadi, kemudian pas waktu finalisasi ada tugas-tugasnya, apakah sudah bisa berfungsi atau belum? Kalau belum yang mana? Nah kemudian itu diuji coba saat gladi. Oh tim peringatan dini menyampaikan enggak dia peringatan dini informasi bahwa mau banjir atau ada banjir kiriman gitu. Kemudian yang kesehatan misal, saya minus 4, jadi saya nggak kelihatan itu yang itu apa. Jadi misal si kesehatan itu, si kesehatan saat
evakuasi jika ada kelompok rentan yang terluka bisa nggak melaksanakan tugasnya. Nah, pas saat gladi kita mengecek kesiapan masing-masing tugas tadi, apakah sudah dapat berperan atau belum. Jadi ketika saat bencana terjadi kita nggak kagok, kita nggak kaget. Jangan sampai pas bencana, loh tugas saya ternyata begini ya, jangan. Tapi kita uji cobakan dulu, nanti saat bencana biar kita sudah mulai latihan, sudah mulai tahu, oh nanti kami harus begini. Nah itu output kita di akhir akan begitu. Jadi pertemuan kita insya Allah kita sehat semua, terhindar dari penyakit, juga COVID dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berkumpul, insya Allah pertemuan kita akan 6 kali. Hari ini pertama, besok kedua, kemudian nanti dilanjutkan saat finalisasi dokumen-dokumen ini itu bersama Pak Pras, Mas Bobi, ada Pak Fahmi, itu 2 kali juga. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian ketemu kami lagi 2 kali di akhir. Di akhir kita akan persiapan gladi itu seperti apa, kemudian kita coba. Itu kita ajak warga, tidak kita hanya kita, tapi kita bisa ajak mungkin 10 atau 15 atau 20 warga sekitar untuk ikut. Karena kan tidak mungkin kita tim siaga melayani tim siaga ya. Tim siaga itu kan melayani warga. Jadi warga yang mungkin di RT mana ini, RT 1 atau perwakilan RT berapa yang 9 kakak atau 19 kakak ini, RT 7, mereka bisa diikut sertakan perwakilannya untuk ikut gladi bersama. Itu jadi 1 harinya kita gladi resik dulu, kemudian yang hari keduanya kita undang OPD wakil dari dinas-dinas. Karena apa? Kalau banjir kan kita tidak mungkin ya bergerak sendiri, pasti ada dari Polres mungkin, kemudian dari Dinsos, dari BPBD, dari Dinkes, semua bergotong royong, TNI ya, Kodim, kemudian semua bergotong royong untuk membangun, untuk membantu gitu. Nah mereka yang kira-kira stakeholder terkait ini akan kita undang untuk melihat gladi kita seperti apa. Nah kira-kira rangkaian kegiatan kita ke depan akan seperti itu. 6 kali pertemuan alhamdulillah sudah tercapai 1 kali pertemuan. Mohon maaf memang untuk 2 hari ini agak panjang, tapi insya Allah untuk yang berikutnya tidak akan panjang ini. Mohon pengertiannya, mohon semangatnya, mohon tekadnya, bantuannya untuk kita bersama untuk desa ini dan masyarakat yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kemudian ada 2 catatan, kalau ini yang terkait administrasi. Boleh saya pinjam pulpen yang tadi ini? Enggak, yang tadi dibagikan aja. Ya, oh iya, pulpen Mbak, pulpen yang tadi dibagikan. Yang dibagikan. Oh iya, yang baru. Nah izin, nanti di depan ada pembagian kaos, nanti tanda terima. Silahkan sesuai ukuran masing-masing. Besok kaosnya tolong dipakai ya, jadi bisa dipakai besok, kemudian nanti dipakai lagi saat gladi, bukan saat pembekalan gladi ya, tapi pas gladinya. Jadi itu besok dipakai, kemudian akan ada dibagikan masker. Sudah atau belum ya? Sudah. Besok tolong dipakai yang oranye ya, jadi nanti oh ya, boleh minta tuker Pak, boleh minta tuker ya Pak ya, ditukar ya. Udah enggak bawa juga. Oh nggak ada. Ya, iya. Baik. Dicek dulu yang oranye. Kalau memang rusak, mungkin besok kita bawakan ya.
Jadi besok kita seragam, kaosnya putih oren, maskernya oren. Iya. Ya, besok bisa digunakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti juga, nah silakan bisa dicek satu-satu. Ya. Monggo dicek dulu. Kalau tasnya besok tidak perlu dibawa, tidak apa-apa, tapi besok dipakainya saat gladi saja. Ya, jadi itu bisa dipanjangkan juga kok Bu. Ya, jadi hand sanitizer juga jangan dihabiskan. Nanti saat kita gladi, nanti kita pakai untuk misalnya kegiatan. Nah, kemudian izin menyampaikan. Tadi mungkin ada yang belum tahu nih fungsinya, saya kasih tahu fungsinya. Ini kan begini ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ibu-ibu yang suka nonton Korea nih, nah ini sebenarnya tatakan handphone. Jadi bisa begini. Ya, ini fungsi lainnya ini. Nah, jangan diberitahu ya. Nah, ya jadi gini Pak, jadi bisa untuk tatakan handphone. Jadi kalau bisa buat nonton. Nah, buat selfie ya. Kemudian ini bisa dibuka kan, diambil aja. Ini stylus. Jadi kalau misalnya nih males nih nonton drakor, males deket-deket tangannya, ini bisa buat gini. Iya. Jadi bisa buat ini ya Bapak Ibu sekalian, bisa buat naik turun, back. Iya, jadi ini otomatis bisa dinaik turun. Nanti kalau sudah bisa dimasukin lagi. Ya, ini. Kalau untuk makainya ini diputer ke kiri ke kanan ya, diputer ke kiri ke kanan. Jadi kalau digini-giniin nggak bisa, nanti potek ke kiri ke kanan. Oh iya lupa, maaf Pak. maaf ya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Ada pertanyaan atau mungkin saran masukan untuk hari ini? Ada satu wakil peserta yang mungkin berkenan mengevaluasi hari ini sebelum kita selesai? Satu saja. Ya, cepat saja nggak apa-apa. Kemudian kita tutup bersama mumpung sudah jam 3. Atau diawali dengan Pak Sekdes nih yang mengevaluasi. Monggo Bapak mewakili. Loh tuh Pak Sekdes Bapak terus loh. Monggo, ada yang dari Tambak Rejo juga boleh. Monggo mengevaluasi. Tambak Rejo, monggo Bapak dari Tambak Rejo silahkan. Yang mana? Evaluasi saja menurut Bapak Ibu sekalian, materinya sesuai atau tidak, penyelenggaraannya sudah cukup bagus atau belum, atau mungkin besok tolong tambahannya seperti ini untuk saran kami. Monggo. Enggak, belum ada. Baik, kalau belum ada, nanti kami minta tolong besok mungkin dapat dievaluasi bersama ya, untuk perbaikan kami ke depan, juga untuk di daerah-daerah lainnya. Itu saja dari kami, mewakili dari BNPB dan BPBD kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah mendukung, juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kami mohon dukungan dan kehadirannya esok hari. Mohon maaf kalau tadi kami terlambat karena upacara Hari Pahlawan dulu 10 November. Insya Allah besok dapat dimulai lebih cepat ya, tidak telat sejam kayak tadi. Itu dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.